Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu kembali dengan izin Allah taala. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran hadis. Nah, barakallahu fikum. Kita sekarang masuk di pelajaran yang kelima, ya, pada buku kita yang masih membahas tentang rasa malu dan juga amalan hati. Nah, bisa di buku kalian dibuka. Nah, mungkin bukunya beda dengan saya ya. Nah, dari pelajaran yang kelima, kalian beri judul dulu tentang rasa malu dan pentingnya menutup aurat. Ya, judulnya tulis seperti itu. Rasa malu dan pentingnya menutup aurat. Nah, barakallahu fikum. Baik, di awal, di antara tanda rasa malu yaitu menjaga aurat, ya, jangan sampai nampak atau tersingkap aurat kita. Sebagaimana sahabat yang mulia Utsman bin Affan, ya, beliau sangat terkenal dengan sifat malunya, bahkan malaikat itu malu kepada beliau. Ya, beliau radhiyallahu anhu tidak mandi kecuali di tempat yang gelap, dan tidaklah beliau mandi kecuali dalam keadaan duduk. Ya, dan para wanita dari kalangan sahabiyat radhiyallahunna, ya, setelah turun ayat hijab, ya, ayat yang mewajibkan untuk menutup aurat, maka mereka segera menutup, ya, wajah-wajah mereka, ya, dengan tirai-tirai yang biasa mereka gunakan untuk menutup rumah-rumah mereka. Ya, ini wanita-wanita para sahabat. Begitu ada perintah dari Allah, mereka dengar dan mereka taat. Ini pelajaran yang sangat berarti bagi saudara-saudara kita, ya, kalangan muslimah. Nah, barakallahu fikum. Baik, sekarang kita akan bahas, ya, hadis tentang betapa kuatnya rasa malu seorang wanita, ya, yang mengidap penyakit epilepsi atau ayan. Nah, kita baca hadisnya dulu. Hadatsana Atha ibnu Rabah, hadatsana Atha ibnu Abi Rabah, qala qala li ibnu Abbas, ala urika imra'atan min ahli jannah, qultu bala, qala hadhihi imra'atu sauda, ya, atat Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra'u wa inni atukashafu fad'ullaha li, qala in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'ullah wa in syi'ti da'utullah ayu'afiyaki, faqalat asbiru, ya, faqalat inni atukashafu fad'ullaha li alla atukashafu fada'alaha. Nah, dalam hadis yang mulai ini dari Atha bin Abi Rabah rahimahullah berkata, telah berkata kepadaku Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita dari penduduk surga? Maka Atha bin Abi Rabah menjawab, tentu. Maka beliau Ibnu Abbas berkata, wanita perempuan tersebut yaitu, ya, wanita perempuan yang hitam. Dia pernah datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan berkata, aku terkena ayan atau epilepsi dan tersingkap pakaianku, maka doakan untukku kepada Allah. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, kalau engkau menghendaki engkau bersabar, maka bagimu surga. Dan kalau engkau menghendaki aku doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu, aku akan doakan, ya. Maka wanita itu menjawab, kalau begitu aku bersabar, aku milih sabar. Nah, lalu dia berkata, sesungguhnya aku tersingkap, ya, ketika penyakitnya itu sedang kambuh, maka tersingkap auratnya. Maka doakan kepada Allah agar terjaga, ya, auratnya tidak tersingkap ketika penyakitnya sedang kambuh. Maka Rasul SAW pun mendoakan agar ketika sedang kambuh
auratnya tidak tersingkap. Nah, dalam hadis ini ya bahwasanya seorang wanita hitam datang kepada Rasul agar minta disembuhkan dari penyakitnya, yaitu penyakit epilepsi tadi. Kemudian Rasul SAW ya memberi pilihan, ya, jika kamu bersabar dari penyakitmu itu, maka bagimu surga. Tapi kalau ingin ya engkau sembuh, saya akan doakan kepada Allah. Ya, kemudian wanita tersebut memilih untuk dia itu bersabar. Ya, memilih untuk dia bersabar di dunia dari penyakitnya tersebut agar dia mendapatkan surga. Akan tetapi wanita tersebut ya, karena rasa malu, rasa menjaga diri yang sangat tinggi pada dirinya, ya, mengadu kepada Rasul jika sedang kambuh penyakitnya, maka auratnya itu kadang tersingkap. Maka minta didoakan kepada Rasul agar tidak tersingkap ketika sedang kambuh penyakitnya. Maka Rasul pun mendoakannya. Nah, barakallahu fikum. Ini hadis diriwayatkan ya oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Nah, kosakata nanti Anda bisa baca sendiri. Kita langsung ke makna dan bimbingan dari hadis. Ya, bahwasanya perhatian untuk menutup aurat menunjukkan tentang keselamatan fitrah dan benarnya rasa malu. Maka berusahalah untuk menyempurnakan rasa malu ya dengan tidak membuat aurat dan bersungguh-sungguh dengan pakaian yang menutup aurat. Sebagaimana dilakukan oleh wanita hitam tadi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, ya, termasuk sifat seorang muslim yaitu semangat untuk menjauhi semua perkara yang menyebabkan terbukanya aurat. Ya, apakah berkenaan dengan pakaian, ya, cara memakainya, ya, atau berkenaan dengan cara duduk atau yang lainnya. Ya, jadi ya, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk bisa menutup aurat kita. Nah, kemudian di antara tempat-tempat yang kebanyakan manusia bermudah-mudahan untuk membuka aurat ya seperti kolam renang, ya pokoknya tempat-tempat umum ya, pasar, mall, ya, bandara, terminal dan seterusnya, ya. Maka kita harus berhati-hati ya dari membuka aurat pada tempat-tempat yang umum seperti ini. Nah, kecuali memang ada tempat-tempat khusus ya yang dipisah antara laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian bermudah-mudahan dalam membuka aurat menunjukkan sedikitnya rasa malu dan akan mengantarkan kepada kerusakan yang sangat banyak. Ya, di antaranya ya apa coba kalian bisa sebutkan ya kerusakan yang disebabkan karena bermudah-mudahan dalam membuka aurat. Ya, biasanya ini adalah terjadi pada kalangan kaum wanita. Ya, karena mereka ya membuka auratnya, ya kadang kejahatan menimpa mereka. Nah, karena mereka sendiri yang memancingnya, menggodanya. Nah, seorang wanita dengan tabiatnya memiliki rasa malu yang lebih besar dibanding laki-laki. Oleh sebab itu, syariat memerintahkan mereka dengan perkara yang sesuai dengan fitrah mereka, yaitu menutup aurat dan menjauh dari laki-laki. Di antara yang berkaitan dengan masalah tersebut yaitu perintah untuk menutup wajah dari laki-laki asing ya. Nah, jadi yang namanya hijab, jilbab itu menutup seluruh tubuh ya, dari rambut sampai kakinya. Nah, termasuk juga muka. Walaupun ada beda pendapat di kalangan para ulama tentang muka ya, tapi yang lebih kuat secara dalil adalah wajah juga termasuk aurat, sehingga wajib untuk ditutup. Nah, kemudian juga larangan untuk bercampur baur antara laki-laki dan perempuan atau istilahnya ikhtilat ya. Ini dilarang ya. Kemudian juga misalnya yang lain adalah khalwat ya, berdua-duaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nah, larangan untuk bersalaman ya. Ini sebagai syariat ya dalam rangka ya untuk menjaga agar kita ya baik sebagai seorang laki-laki atau perempuan untuk bisa menjaga fitrah kita. Nah, barakallahu fikum. Dan selanjutnya dari praktik ya perilaku untuk menjauhi membuka aurat di hadapan manusia, untuk berusaha memakai pakaian yang menutup aurat ya. Sama ya kita laki-laki, aurat kita dari pusar sampai lutut harus selalu kita jaga. Dari pandangan orang lain yang bukan mahram kita. Barakallahu fikum.
ada evaluasi nanti antum bisa kerjakan. Nah, ini ada pengayaan ya di antara pengaruh negatif dari ikhtilat. Ikhtilat itu campur baur laki-laki dan perempuan ya jadi satu dalam satu ruangan. Ini pengaruh ya jeleknya adalah tersebarnya fitnah. Ya kerusakan akhlak ya kemudian juga tentunya yang sering mendapatkan kemudaratan kejelekan adalah wanitanya ya kemudian juga menunjukkan lemahnya sisi agama mereka dan tersebarnya penampakan wajah disebabkan berhiasnya para wanita ya kemudian tersebarnya virus akhlak seperti zina ya dan seterusnya dari sebab-sebab ikhtilaf maka ya ikhtilat itu dilarang ya ikhtilat itu dilarang di dalam Islam maka sebisa mungkin kita untuk bisa menjauhinya ya semampu kita ya keadaan darurat. Nah, maka itu ada uh, keadaan-keadaan yang kadang kita tidak bisa lepas dari ikhtilat. Tapi pada hukum asalnya ikhtilat itu dilarang. Nah, barakallahu fikum, makanya di sekolah kita antara putra dan putri dipisah. Nah, barakallahu fikum. Baik, ini saja di pelajaran yang kelima ya tentang rasa malu. Tadi intinya rasa malu yang dimiliki oleh seorang wanita hitam tadi yang rela dia lebih memilih untuk bersabar ya dari penyakitnya agar mendapatkan jannah, tetapi dengan itu juga meminta kepada Rasul agar ditutup auratnya ketika sedang kambuh penyakitnya karena menunjukkan rasa menjaga diri, menjaga kehormatan diri sebagai seorang wanita muslimah. Nah, barakallahu fikum. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.